Setelah dinilai kotak misterius ini telah diwariskan sejak lama. Dan tidak ada yang bisa membukanya sampai hari ini, karena bahannya yang istimewa. Sulit untuk menyelidiki rahasianya menggunakan instrumen modern. Maka penawaran kali ini menggunakan lelang kotak buta. Melakukan lelang. Harga Saya menawar 600.000. Sampah macam ini. Aku tidak menyangka ada orang yang benar-benar menawarnya. Nak kau ingin menjadikannya tutup peti matimu. Sepertinya pelajaran 8 juta barusan belum cukup. Tuan muda show Anda masih berani membentak orang. Kau. Hei, bukankah kau hanya menginginkan kotak rusak itu? Aku secara khusus akan menentangmu. 400.000. 900.000. 1 juta nak. Mencoba membandingkan kekayaan denganku. Menjualmu pun tidak akan cukup. 1 juta. Apakah ada tawaran lain? 1 juta panggilan pertama. Tuan Qin, saya rasa Anda tidak perlu mengambil risiko ini. Xiao Chen, kapasitas finansial saya memang tidak mencukupi, tetapi saya sangat menyarankan Anda untuk menawar kotak ini. Tapi ini, Percayalah pada saya. Saya jamin bahwa tidak hanya ada sesuatu di dalamnya, tetapi juga bernilai sangat besar. baiklah kalau begitu. Karena Tuan Qin sudah berkata demikian. Saya menawar 2 juta. 2 juta, apakah ada yang menawar lebih tinggi? Tuan Qin, 2 juta bukanlah apa-apa bagi saya. Tetapi saya Chen Shooting tidak bisa menerima penghinaan ini. Xiao Chen, saya jamin. Pasti ada harta karun di dalamnya. Nah, trik apa yang kau mainkan sekarang? Tuan muda slow. Apakah Anda masih ingat apa ini? Bukankah itu hanya barang rongsokan yang kubuang tadi? Tunggu, mungkinkah? Apakah kau hanya suka mengumpulkan sampah? Benar sekali. Ini memang bukan tablet emas pembebasan hukuman mati, tetapi sertifikat besi amnesti. Apa sertifikat besi amnesti? Apel. Selain itu, ini adalah satu-satunya kunci untuk membuka kotak kayu ini. Tuan, Pedang keluarlah. Sungguh jeritan pedang yang menusuk. Ini adalah peti pedang. Lihat cepat, ada pedang pusaka di dalamnya. Tidak ada enam. pedang pusaka yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah ini bernilai 2 juta. Tunggu sebentar. Bolehkah saya meminjamnya untuk dilihat? Bagan emas. The film was translated Badan perang. and narrated Diukir by dengan garis-garis Media. emas. Permukaan pedang memiliki pola rata hijau. Mungkinkah? Ini adalah pedang pusaka rata hijau yang legendaris. Pedang pusaka teratai hijau apa? Benar, ini memang pedang pusaka rata hijau yang legendaris. Pedang pusaka rata hijau ini adalah pedang pribadi Li Taibei, penyair abadi dari dinasti Tang. Sang awan rata hijau pernah memegang pedang ini saat mabuk dan mengubah puisi, menulis lagu seorang satria pengembara yang terkenal abadi. Meskipun itu adalah legenda, saya perkirakan pedang ini bernilai setidaknya 10 juta. Selain itu, potensi apresiasinya tak terukur. Ini adalah harga untuk satu pedang pusaka saja. Masih ada 5 lagi di dalamnya. Itu berarti total nilainya setidaknya 30 juta. Bagaimana mungkin? Dia menebak dengan benar 2 barang antik berturut-turut. Apa sebenarnya latar belakang anak ini? Xiao Chen, saya berani bertanya. Mohon izinkan saya membeli pedang ini, walau Anda enggan melepasnya. Saya bersedia membayar 8 juta untuk pedang ini. Saya minta maaf, Tetua Juang. Saat ini saya tidak berniat untuk menjualnya. Sayang sekali, sayang sekali. Tuan Qin, tolong bantu saya. Sebagai tanda terima kasih saya, ada 5 juta di kartu ini. Tolong terima ini. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda Zhou? Dia benar-benar berhasil mendapatkan harta karun. Ini tidak bisa dipercaya. Aku tidak menyangka keberuntungan anak ini begitu bagus.
Saya merasa keberuntungan saya belum habis. Permainan baru saja dimulai. Kia. Kita akan santai saja dan melihat bagaimana ini berakhir. Tunggu saja dan lihat. Selamat Ci Yu Chen atas terungkapnya harta karun bernilai selangit. Semuanya silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melelang item koleksi lainnya. Saya menawar 650.000. Ini. Tuan Muda Qin, ini hanyalah replika yang paling biasa. Hanya seekor kuda bertotal kuning. Apakah Anda mungkin menemukan petunjuk lagi di dalamnya? Apa yang mungkin dia lihat? Dia hanya beruntung dan menebak dengan benar 2 kali sebelumnya. Karena dia ingin menanggung risikonya. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikannya. Tuan Muda Zhou, keberuntungan anak ini memang bagus. Mengapa kita tidak mengikuti jejaknya dan menawar kali ini juga? Aku menawar 1 juta. 1 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 12 juta. Tuan Qin terlalu impulsif. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. 2.500.000 nak. Jika kau punya nyali, teruslah menawar. 3 juta. 45 juta. Replika kuda ini. Saya menawar 4.500.000. Sungguh tawaran yang murah hati. Nah. Kenapa kau tidak berteriak lagi? Teruslah menawar. Anak ini lebih baik tidak menyerah sekarang. Kuda ini paling-paling bernilai 2 juta. Aku benar-benar tidak boleh terjebak dengannya. Mengapa kalian anak muda selalu menolak mendengarkan nasihat? Barang ini sama sekali tidak berharga. 5 juta. 5 juta panggilan pertama. 5 juta panggilan kedua. 5 juta panggilan ketiga. The film was Terjual. translated and narrated Gila, benar-benar by gila. Media. Replika kuda benar-benar terjual seharga 5 juta. Tuan Qin, Anda terlalu impulsif. Nah. Kau menghabiskan 5 juta untuk sebuah replika. Kau telah tertipu. Karena Anda bilang saya telah tertipu. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika barang ini tidak bernilai 5 juta, kau akan mengalungkan rantai anjing ini di lehermu. Dan kemudian menggonggong 3 kali di depan umum. Dan kemudian merangkak keluar. Dan jika Anda kalah, Tuan Muda Zhou, Jika aku kalah, aku akan memakainya. Dan menirukan gonggongan anjing di depan umum. bagus. Itu kesepakatan. Xiao Chen, bolehkah saya meminjam pedang berharga Anda? Ambil. Apa yang akan dia lakukan? Teman Muda Qin, tolong jangan bertindak gegabah. Benda apa ini? Sangat menyilaukan. Saya tidak bisa membuka mata sepenuhnya. Ternyata itu emas. Itu emas. Begitu banyak pelat emas. Tuan Qin, selamat, Anda benar. Jadi kenapa kalau itu emas? Kau menghabiskan 5 juta. Aku khawatir kau bahkan tidak akan memulihkan modalmu. Ini bukanlah pelat emas biasa. Mungkinkah? Ketua Juang, apa arti dari pelat emas ini? Jika saya tidak salah tebak, alat emas ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa saat itu Hasan, untuk mencegah Kaisar Jading menyita hartanya, melebur semua artefak emas di rumahnya menjadi pelat emas, dan menyembunyikannya di tempat yang sepi. Setelah Hasan meninggal, barang-barang ini menghilang tanpa jejak. Ketua Juang, apakah Anda mengisyaratkan? Jika legenda itu benar, pelat emas ini adalah yang sama pada tahun itu Hasan sembunyikan di dalam kuda kuning tiruan ini. Saya tidak pernah menyangka mereka akan melihat cahaya hari dengan cara ini hari ini. Tepati janji Anda. Qin Yu. Kau mencari mati. Tuan Muda Zhou, ada begitu banyak orang yang hadir. Apakah Anda mencoba mengingkari janji Anda? Kau. Tuan Muda Zhou, perdagangan barang antik paling menghargai kredibilitas. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, maka bisnis barang antik keluarga Su Anda diancam. Mungkin tidak akan mudah dilakukan di masa depan. Bawa tali kekang itu ke sini. Tuan Muda Zhou, bukankah ini tidak pantas?
Sudah kubilang bawa tali kekang itu ke sini. Gonggong, Gue, apakah kamu tidak makan lebih keras? gue. Tuan muda John mungkin tidak akan punya muka lagi untuk bertemu orang. Kalian berdua tunggu aku. The film Tuan was Muda Zhao, translated and tunggu aku. narrated by M Media. Xiao Chen, Tuan Qin pilat emas ini cukup berharga. Apa rencana Anda selanjutnya? ada jumlah yang cukup banyak dari plat emas ini. Harganya memang lumayan besar, namun tidak banyak saluran untuk menjualnya. Xiao Chen, bisakah Anda membantu? Pelat emas ini bernilai setidaknya 30 juta. Jika Anda ingin menjualnya, saya khawatir itu akan memakan waktu. Sayangnya orang tua ini tidak memiliki kemampuan finansial. Kalau tidak, saya akan mengambil sebuah harta ini sendiri. Namun orang tua ini mengenal banyak pedagang kaya. Saya bisa membantu merekomendasikan Anda kepada mereka. Kalau begitu saya merepotkan ketua Suang. Tuan Ken, Anda sangat membantu saya. Saya akan mengurus masalah kecil ini. Kalau begitu terima kasih juga Xiao Chen. Tuan Ken, Anda terlalu sopan. Barang ini terlalu berharga. Anda sebaiknya ikut saya kembali untuk menandatangani dokumen. Juga cicipi teh yang saya simpan di rumah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini adalah pesta koktail komersial. Ini memang mengesankan. Ji Xiao. Xie Chen. Lama tidak bertemu. Apa yang Anda sibukkan akhir-akhir ini? Lingkungan umum tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Tepat sekali, saham baja terus anjlok selama 6 bulan berturut-turut baru-baru ini. Banyak pabrik baja kecil tidak bisa bertahan. Bahkan raksasa baja industri Bajazu sedang bersiap untuk menyatakan kebangkrutan malam ini. Lihat, dia sedang minum sendirian karena sedih. Xiao Chen ada di sini. Xiao Chen, lama tidak bertemu. Anda masih sangat cantik. Xiao Chen, saya dengar di pelelangan Anda berhasil mendapatkan harta karun yang luar biasa. Anda bercanda bahwa saya bisa menemukan barang murah. Itu semua berkat Tuan Ken yang ada di samping saya. Halo. Saya tidak menyangka Tuan Qi begitu muda. Ini benar-benar pencapaian di usia muda. Anda menyanjung saya itu hanya keberuntungan. Apa yang terjadi pada Xiao Chu? Kenapa setelah tidak melihatnya sebentar, dia jeti seperti ini? Jangan sebut-sebut harga baja terus anjlok baru-baru ini. Rantai modal pabrik baja Xiao Zhu telah putus. Dan dia sedang bersiap untuk menyatakan kebangkrutan malam ini. Saham baja. Saham-saham baja ini ternyata melonjak 5 poin dalam semalam. Mengapa saya tidak membeli baja saat itu? Tidak perlu lagi menyatakan kebangkrutan. Harga baja akan naik besok. Saham-saham itu juga akan hidup kembali sesuai dengan itu. Berinvestasi di baja sekarang pasti akan menghasilkan keuntungan besar. Qin Yu, saham baja ini telah anjlok selama 6 bulan berturut-turut. Bagaimana mungkin mereka bisa naik lagi? Benar sekali, harga baja tidak mungkin naik lagi. Membeli baja sekarang. Bukankah itu menjerumuskan orang langsung ke dalam perangkap? Orang-orang ini sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa setelah 6 bulan harga baja anjlok, mereka akan cepat pulih dan terus melonjak secara dramatis. Sekarang adalah kesempatan sempurna untuk membeli. Semuanya. Permisi. Nah, kau di sini untuk melihatku gagal juga kan? Aku tidak percaya bahwa aku Suji yang pernah dikenal sebagai Raja Baja kini telah jatuh ke dalam keadaan yang begitu putus asa. Xiao Su, Anda salah paham. Saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda tentang investasi. Investasi? Apa kau bilang kau ingin berinvestasi padaku? Tepat sekali, itulah maksud saya. Adik kecil, aku sungguh tidak tega menyakitimu. Sejujurnya,
Mengingat situasi saat ini, aku khawatir perusahaanku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Aku sudah bersiap untuk mengajukan kebangkrutan. Apa kau yakin masih ingin berinvestasi The film padaku? was translated and Saya yakin. narrated by Qin M Yu, Media. sekarang bukan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Di pabrik baja, kamu sama sekali tidak boleh bertindak gegabah. Mengikuti keramaian hanya menghasilkan keuntungan kecil. Hanya dengan melawan arus seseorang bisa menghasilkan uang besar. CEO Su. Saya sudah memutuskan untuk berinvestasi 20 juta dengan Anda terlebih dahulu. 20 juta. 20 juta. Qin Yu, apakah kamu sudah gila? Sepertinya aku seharusnya tidak membawamu ke sini hari ini. Berinvestasi di pabrik baja. Kamu benar-benar perlu memikirkan ini dengan matang. Itu mungkin tidak terjadi. Xiao Chen, percayalah pada saya. Entah berinvestasi dengan saya. Ini, Anak muda jangan terlalu gegabah. Jika aku tidak gegabah, bisakah aku disebut anak muda? Saya tidak hanya ingin membantu CEO Su mempertahankan pabrik bajanya. Tetapi selama ada orang yang bersedia menjual pabrik baja kecil, saya akan mengakuisisi semuanya jika harganya tepat. Adik kecil aku Zuji berterima kasih padamu terlebih dahulu. Tapi mereka benar. Aku tidak bisa menyeretmu ke dalam lubang api ini. Bagaimana kalau kau memikirkannya lagi? Qin Yu, 20 juta. Bukanlah jumlah yang kecil. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya lagi? CEO Chen, sudah saya katakan, jika Anda mempercayai kata-kata saya sarankan Anda berinvestasi dengan saya. Membeli sekarang adalah saat harga paling rendah. Saya jamin. Harga baja akan melonjak besok. Baiklah, karena Tuan Qin begitu yakin. Aku juga akan mengambil risiko dan berinvestasi 10 juta bersamamu. Apel, CEO Chen, mengapa kau ikut-ikutan dalam kegembiraan ini juga? Aku percaya padanya. Kau pasti akan menyesali ini nanti. Karena CEO Chen dan saudara Qin sangat membantuku. Jika aku Zuji menolak lagi, aku tidak akan pantas disebut laki-laki. Aku harap kita memiliki kerjasama yang menyenangkan. Adik kecil, terima kasih atas bantuanmu yang tulus. Jika semuanya benar-benar berjalan seperti yang kau katakan, dan pasar baja bangkit kembali dari jurang kehancuran, aku Zuji pasti akan berkumpul kembali dan merevitalisasi bisnis ini, dan menciptakan kejayaan baru. CEO Su, Anda terlalu baik. Daripada menyebutnya bantuan yang benar, lebih baik menyebutnya usaha bersama. Percayalah pada saya jamin. Harga baja akan melonjak besok. Semua kerugian Tuan Zhu sebelumnya akan diperoleh kembali 2 kali lipat. Benarkah? Prediksi Tuan Qin selalu menjadi kenyataan. Aku yakin dia benar. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Kamu mau makan apa besok? Ayah akan membelikan semuanya untukmu, Oke. Iya. Besok saya ingin makan ikan. Kamu mau makan ikan besok? Bagaimana kalau besok kita makan ikan sebesar ini? Kamu hanya memanjakannya. Tentu saja dia putri saya tentu harus memanjakannya. Memanjakannya seperti seorang putri. Ibu, Istri, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya betisku sedikit sakit. Kemarilah. Sini biar ku pijat kakimu. Ayah santai saja. Apakah di tempat ini? Mengapa betismu bengkak? Ini bukan hal yang serius. Sedikit istirahat akan menyembuhkannya. ayah. Ibu terluka akibat setiap hari bersepeda mengantar saya ke sekolah. Itu sebabnya dia terluka. Bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Yusin, kamu naik sepeda setiap hari. Pasti melelahkan mengantar anak ke sekolah. Tidak apa, aku tidak selemah itu. Bagaimana wanitaku bisa menanggung kesulitan seperti ini? Jangan naik sepeda lagi. Hai. Mari kita beli sedan besok. Sebuah sedan. Apakah kalian berdua membutuhkan sesuatu? Sayang, tempat ini terlihat sangat mahal. Mungkin kita harus kembali saja. Naik sepeda juga tidak masalah bagiku. Bagaimana saya bisa membiarkanmu naik sepeda? Saya terlalu banyak menyakitimu sebelumnya. Silakan ikuti saya. Permisi, berapa harga mobil ini? Ini adalah model The mewah film was edisi terbatas kami. translated and Harganya bernilai narrated lebih by dari M 1 juta. Media. Bagaimana kalau saya tunjukkan yang lain? Tidak perlu kami ambil yang ini. Bukankah ini Qin Yu? Tuang Peng.
Lama tidak bertemu. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kau masih sama saja. Oh ya, sekarang aku adalah manajer umum di dealer ini. Ini kartu namaku. Bukankah ini Su Yosin si cantik di kelas? Kemarilah teman lama. Merokoklah. Tentu. Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau pengemis bau. Apa kau benar-benar berpikir aku akan bersikap sopan padamu? Aku hanya mempermainkanmu. Kau tidak menganggapnya serius kan? Apakah Anda mengatakan saya tidak ingat? Tentu saja ini adalah Dakian Man. Membiarkan orang miskin sepertimu. Menciumnya saja sudah terhormat. Kakak Huang, apakah ini yang Anda ceritakan kepada saya? Dulu di sekolah, siapa yang diam-diam makan sisa makananmu setiap hari? Raja pengemis. Tepat sekali. Setiap hari hanya untuk mendapatkan sisa makanan. Dia mengejar kami sambil memanggil kami ayah. Sudah kuduga aku bisa mencium bau busuk dari jauh. Su Yusin, setidaknya kau adalah primadona sekolah kita. Bagaimana kau bisa berakhir dengan pria miskin ini? Jika kau bersamaku, apakah kau akan menjalani kehidupan yang begitu sulit sekarang? Tolong jaga nada bicaramu. Bahkan jika Qin Yu buruk, dia 100 kali lebih baik darimu. Dia 100 kali lebih baik dariku. Jangan kira aku tidak tahu. Dia hanyalah penjudi bau. Dan dia sedikit lebih baik dariku. Apa haknya membandingkan diri denganku? Jika tebakanku tidak salah, kalian berdua ada di sini lagi hari ini, hanya untuk menumpang AC kan? Siapa bilang kami di sini untuk AC? Bagus, AC kalian tidak mungkin membeli mobil kan? Qin Yu, apa kau tahu berapa harga mobil di sini? Bahkan jika kau menjual dirimu sendiri, kau bajingan bangkrut. Kau bahkan tidak bisa membeli satu roda pun. Tuan Peng mengingat kita adalah teman sekelas lama. Saya sarankan Anda jangan bertindak terlalu jauh, agar Anda tidak melukai diri sendiri nanti. Apa kau dengar itu? Bajingan bangkrut ini mengancamku. Aku mengatakannya sekarang juga. Silakan coba sakiti aku. Apa yang sedang terjadi? Ji Xiao, mengapa Anda datang? Disinilah kami menerima tamu VIP. Membuat keributan seperti ini, di sini benar-benar keterlaluan. Ada dua gelandangan di sini yang menumpang aci. Aku baru saja akan mengusir mereka. Ke depan langsung panggil keamanan untuk hal seperti ini. Jangan ganggu tamu VIP. Ya, keamanan. Cepat usir kedua bajingan bangkrut ini. Apa yang Anda coba lakukan? Kami hanya di sini untuk membeli mobil. Penyamaranmu sudah terbongkar. Kau masih berpura-pura. Apa kau tidak tahu harga dirimu sendiri? Sayang, ayo kita pergi saja. Kita tidak akan membeli mobil ini. Tidak, kami harus membeli mobil ini hari ini. Anda pasti manajer umum di sini kan? Kami hanya di sini untuk membeli mobil. Namun Anda ingin mengusir kami tanpa membedakan benar dan salah. Apakah ini cara Anda memperlakukan pelanggan? Qin Yu, apa kau belum mengerti? Kami hanya melayani VIP di sini. Kami tidak melayani bajingan bangkrut. Bagaimana jika saya punya uang di kartu saya? Qin Yu, kau berpura-pura jadi orang penting dengan kartu tak berguna itu. Jika kita bukan teman sekelas lama, aku mungkin benar-benar akan mempercayaimu. Benar saja, semakin miskin orang semakin mereka suka berpura-pura. Apakah saya berpura-pura atau tidak? Kita akan tahu jika kita memeriksa kartu itu. Baiklah nak, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan ini. Aku akan menyuruh seseorang memeriksa kartu itu sekarang juga. Jika kau berani menipuku, aku jamin, kau pasti tidak akan keluar dari pintu ini dalam keadaan berdiri hari ini. Nak, biar ku ingatkan sesuatu padamu. Qi Xiao mengendalikan sisi legal dan ilegal. Jika kau memprovokasinya, dia akan mengambil separuh hidupmu. Bukankah terlalu dini untuk mengatakan semua ini? Jika saya benar-benar punya uang di kartu saya, bukankah kalian semua akan dipermalukan? Jika kau benar-benar punya uang untuk membeli mobil, aku akan berlutut dan menjilati sepatumu. Jika kau tidak mampu, maka berlututlah dan jilat sepatu kakak Huang. Bagaimana dengan itu? Uang di kartu ini untuk membeli mobil. Bukankah itu lebih dari cukup? Saya minta maaf tuan, kartu Anda ini tertera tidak ada. Tidak ada. Kau bajingan, kau benar-benar membawa kartu tak berguna untuk keluar dan berpura-pura menjadi orang besar. Apakah kau memikirkan konsekuensinya sebelum pamer? Kakak Peng, sekarang kedua orang ini benar-benar akan menderita. Nah, kau adalah orang pertama yang berani membodohiku seperti ini. Apakah kau tahu harga seperti apa yang harus kau bayar hari ini? Ini tidak mungkin. Kartu ini harusnya berisi setidaknya 10 juta. Mengapa Anda tidak mencoba menggeseknya sekali lagi? Tuan, saya sudah memeriksa berkali-kali. Saya benar-benar tidak dapat menemukan apapun. Kurasa dia mungkin sudah gila. 10 juta sungguh. Aku ragu kau bahkan bisa menghasilkan 1.000 yuan. Dia miskin ketika masih sekolah. Aku tidak menyangka dia masih menjadi orang tak berguna ketika dewasa. Sayang, ayo kita pergi saja. Kita tidak akan membeli mobil ini. Berhenti kau menyinggung Che Xiao dan masih berpikir kau bisa pergi. Kau harus memikirkan cara untuk meredakan amarah Che Xiao.
Lihat cepat, saham baja telah naik. Itu benar-benar naik. Saudara Qin benar-benar tepat ramalannya. Lihatlah kecepatan ini. Itu akan segera mencapai batas atas harian. CEO-ku telepon perusahaan dibanjiri panggilan. Banyak bos ingin bekerja sama denganmu. Harga baja sudah berlipat ganda. Selamat bos Chu. Sekarang pabrik baja tidak hanya terselamatkan, tetapi keuntungannya juga berlipat ganda. Semua pujian ini milik Tuan Kie. Jika bukan karena dia, saya pasti sudah menyatakan kebangkrutan kemarin. Tidak, saya harus berterima kasih padanya secara langsung. Cepat segera temukan lokasi saudara Ken. Saya ingin berterima kasih padanya secara langsung. Sayang, ayo kita pergi saja. Kita tidak akan membeli mobil ini. Ingin pergi tidak akan semudah itu. Jiao Xiao bocah ini baru saja mengejek Anda. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Apakah aku perlu kau memberitahuku? Satpam, mengapa kalian berdiri kaku di sana? Apa yang Anda coba lakukan? Apa yang kita lakukan, nak? Aku baru saja bilang. Jika kau berani menipuku, aku pasti tidak akan membiarkanmu keluar dalam keadaan berdiri. Pukul dia. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh Tuan Kie? Aku ingin tahu siapa itu. Ternyata itu Bozu. Angin apa yang membawamu ke sini? Berani tidak menghormati Tuan Kie. Xiao Wuji, kurasa kau sudah bosan hidup. Zuji masih berpikir dia adalah taipan pabrik baja. Pabrik bajamu akan segera bangkrut. Dan kau masih bertingkah sombong di depanku di sini. Sebelum kau mengucapkan kalimat itu, aku sarankan kau pergi melihat harga bajel saat ini terlebih dahulu. Saudara Qi, apakah Anda baik-baik saja? Itu benar-benar naik. Manajer umum saham baja telah mencapai batas atas harian. Selain itu, harganya telah berlipat ganda beberapa kali dan masih terus naik. Apa saham baja telah hidup kembali? Chan Shooting dari grup Qiangsheng. Cie, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Katakan padaku mobil mana yang kau suka, dan aku akan mengirimkannya padamu. Tampar mulutnya. Cie Xiao, Anda siapa? Berani memperlakukan Cie Xiao seperti ini? Cepat berlutut untuk meminta maaf. Diam, kau akan membuatku terbunuh. Cie Chen, bagaimana saya telah menyinggung Anda? Tolong beri saya petunjuk. Tuan Qin adalah temanku, dan kamu telah menyinggung perasaannya. Jati tidak berlebihan bagiku untuk menamparmu 2 kali kan? Baiklah. Saya gagal mengenali kepentingan Anda. Xiao Chen Xiao Su. Mengapa Anda ada di sini? Adikin Anda benar-benar tepat ramalannya. Saham baja mencapai batas atas. Harga baja telah berlipat ganda beberapa kali. Itu persis sama seperti yang Anda prediksi. Qin Yu, kami mengikuti instruksimu. Mengakuisisi beberapa pabrik baja kecil, dan juga menimbun banyak baja. Berdasarkan nilai pasar saat ini, nilainya setidaknya 100 juta yuan. 100 juta. Adikin, selagi harga baja melonjak sekarang, mengapa kita tidak menjual semua baja yang kita pegang? Tidak, kami tidak hanya tidak bisa menjual, tetapi kami juga harus terus mengakuisisi pabrik baja kecil lainnya. Qin Yu, nilai pasar baja sudah mencapai puncaknya sekarang. Jika kita memasuki pasar sekarang, bukankah itu terlalu berisiko? Jangan khawatir. Permainan baru saja dimulai. Bagaimana mungkin orang-orang ini membayangkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, harga baja akan terus melonjak dengan gemilang. Ini baru permulaan saja saat ini. Kalau begitu kita akan mendengarkan adik Qin. Saya akan kembali dan mengaturnya segera. Iya, Xiao Chen. Bukankah Anda sudah mentransfer semua uangnya ke kartu bank ini? Itu tidak akan berhasil. Aku lupa. Batas kartu lamamu terlalu rendah. Jadi aku menggantinya untukmu. Kartu emas hitam tak terbatas. Jadi itu yang terjadi. Tuan Qi, saya gagal mengenali kepentingan Anda. Saya meminta maaf kepada Anda. Karena kamu meminta maaf, permintaan maafmu harus tulus. Ya, Tuan Qi. Selama Anda bersedia memaafkan saya akan melakukan apapun yang Anda minta. CEO, mengapa Anda meminta maaf kepada bocah ini? Orang-orang ini jelas adalah aktor yang dia sewa. Cepat diam. Cepat berlutut untuk Tuan Qi. Jika kau menunda sedetik lagi, aku tak bisa melindungimu. Qin Yu, jangan. Saudara Yu, maafkan aku. Saya seharusnya tidak meremehkan Anda, kesalahan saya. Ini semua salah saya. Qin Yu, apakah kamu puas sekarang? Yusin, apakah kamu puas? Kita datang ke sini untuk membeli mobil. Mari kita lupakan saja insiden hari ini. Benar. Beli mobil. Tuan Qi. Untuk mengungkapkan permintaan maaf kami, mobil mana yang Anda suka? Saya akan memberi Anda diskon. Diskon? Tidak.
Saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Karena Anda mengatakannya seperti itu, maka saya akan dengan enggan menerimanya. Yusin, masuklah ke mobil dan cobalah. Aku... Sayang, bisakah kedua kartu itu benar-benar ditukar dengan villa? Jangan khawatir, Sioye adalah bos besar bernilai puluhan miliar. Dia pasti tidak akan membohongi kita. Baiklah, kalau begitu aku akan ke kamar kecil. Orang ini. Cepat kemari. Sini biar ku beritahu sesuatu. Saya kenal orang ini. Bukankah Anda orang itu? Apakah Anda melupakan saya? Aku. The film Sekolah was menengah kelas 2 tingkat 3. translated and narrated Saya by guru uang Anda. Media. Guru Wang. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Tepat sekali. Nama belakang mungkin kan? Saya ingat nama Anda adalah Qin Qian. Qin Yu. Ya Qin Yu. Sudah berapa tahun berlalu? Apakah kamu tahu mengapa saya memiliki kesari yang begitu mendalam tentang dia? Karena saat kita masih sekolah keluarganya miskin. Keluarganya adalah yang termiskin di seluruh kelas. Anda tahu itu. Selama festival musim semi, orang tua mana yang tidak mengirim hadiah kepada guru saat itu? Benar, rokok terkenal dan anggur berkualitas. Tetapi dia hanya membawa sekantong besar kacang. Saat kubuka beberapa di dalamnya sudah busuk. Itu membuat saya sangat marah. Saat itu sungguh. Saya akan mengingatnya selamanya. Tapi jangan khawatir. Guru Wang bukanlah tip orang yang pendendam. Anda dipanggil Qin itu. Qin Yu. Ya Qin Yu. Apa yang Anda lakukan di sini hari ini? Saya di sini untuk memeriksa rumah. Memeriksa rumah. Anda berhentilah bercanda serius. Ada apa? Apakah memeriksa rumah itu ilegal? Tidak. Jika Anda bertanya kepada saya, saat di sekolah saya melihat meskipun keluarga anak ini miskin, tetapi sebagai pribadi, dia jujur dan baik kan? Lihat dia sekarang, setelah dia dewasa, dia belajar bagaimana pamer. Tempat seperti ini adalah sesuatu yang bisa Anda beli. Apakah rumah-rumah di sini tidak dijual untuk umum? Itu sebabnya saya memanggil Anda Udi, dan Anda tidak suka mendengarnya. Mungkin saja, apakah Anda tahu tempat macam apa ini? Kediaman Kaisar. Benar. Kediaman Kaisar ini adalah seluruh Yanchen. Area perumahan paling mewah dan kelas atas. Anda tidak bisa membelinya hanya dengan punya uang mengati. Apalagi orang miskin seperti Anda. Saya menghormati Anda. Memanggil Anda Guru Wang. Jika semua guru di dunia seperti Anda, kurangnya etika profesional, dan menyesatkan siswa, apakah mereka masih layak menyandang gelar itu? Saya menyarankan Anda untuk berhenti selagi Anda bisa. Apa maksudmu dengan itu? Anda sudah menjadi berani bukan? Sini pegang ini untukku. Kau berani menantangku kau. Biar ku beritahu, tempat seperti ini, kenapa tidak kencing dan lihat bayangan sendiri? Apakah ini tempat untuk orang sepertimu kau? Apakah kalian berdua membutuhkan bantuan? Jadi kau manajer penjualan di sini kan? Biar ku beritahu, bukankah manajemen di sini agak terlalu longgar? Bisakah sembarang orang masuk ke sini? Tuan, boleh saya tahu apa yang membawa Anda ke sini? Saya di sini untuk memeriksa villa untuk serah terima. Baru saja kau berbicara tentang memeriksa rumah, dan sebelum beberapa menit berlalu, itu langsung berubah menjadi memeriksa villa untuk serah terima. Lihat apa yang dia kenakan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dia mungkin mengumpulkan pakaian senilai 50 yuan. Seseorang sepertimu mungkin bahkan tidak mampu membeli toilet di sini. Tuan, jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Jangan ganggu tamu-tamu kami. Apa? Apakah saya bukan tamu Anda? Tuan, jika Anda terus membuat masalah, saya benar-benar harus memanggil keamanan. Manajer Feng, tolong kemari. Seseorang membuat onar di sini. Qin Yu, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya Kam. Kau tidak mau pergi ketika aku menyuruhmu. Sekarang bagaimana? Para penjaga keamanan akan datang dan mengusirmu sebentar lagi. Baiklah, karena kalian meremehkan orang. Hari ini aku akan memberi kalian semua pelajaran yang bagus. Apa mengajariku pelajaran? Pahami ini baik-baik. Aku satu-satunya guru di sini. Aku sudah mengajar orang sepanjang hidupku, jadi kenapa hari ini kau ingin mengajariku? Baiklah, aku sangat tertarik. Aku ingin melihat dengan tepat bagaimana rencanamu untuk mengajariku cara bersikap hari ini. Sayang, apa yang terjadi? Tidak ada seseorang di sini meremehkan orang. Dan aku baru saja akan memberinya pelajaran yang bagus. Tuan,
Awalnya saya tidak ingin angkat bicara, tapi Anda perlu tahu batas saat pamerkan. Bagaimanapun juga ini adalah kediaman kaisar. Hunian mewah paling eksklusif di seluruh kota ini. Rumah termurah di sini berharga 20 juta dan villa-villa yang Anda sebutkan. Harga terendah juga harus di atas 50 juta. Bisakah Anda membelinya? Aku akan mengatakannya lagi. Aku di sini untuk memeriksa properti. 2 villa. Tolong tunjukkan jalannya. Siapa yang membuat klaim berani seperti itu? Ingin memeriksa dan menerima 2 villa sekaligus. Manajer Fang Anda akhirnya datang. Ada orang gila muncul entah dari mana, memegang 2 kartu tak berharga dan mengklaim ingin memeriksa villa. Tuan, saya harus meminta Anda untuk pergi. Kalau tidak, saya akan memanggil keamanan. Sayang, mungkin kita harus pergi dulu. Tidak apa-apa kataku. Aku di sini untuk memeriksa properti. The Apakah film kau was yakin ingin mengusirku? translated Nat, and aku akan menghitung sampai narrated by 3. M-Media. Jika kau tidak pergi sekarang, kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Aku pikir kediaman kaisar ini adalah sesuatu yang istimewa. Aku tidak menyangka layanan kalian sama saja seperti di tempat lain. Sikap layanan kami tergantung pada kemampuanmu. Jika kau memiliki kemampuan yang memadai, kami bisa melayanimu sambil berlutut. Tetapi jika kau kurang mampu, aku akan menyuruh keamanan memukulmu dan mengusirmu. Tepat sekali, tidak punya kemampuan tapi pura-pura penting di sini. Jangan salahkan manajer Fang jika mengusir Anda. Aku sarankan, kalian sebaiknya periksa kartu kunci di tanganku ini terlebih dahulu. Apakah aku berpura-pura? Konfirmasikan sendiri. Benda apa yang kau miliki ini? Aku belum pernah melihat kartu seperti ini. Itu lucu sekali. Bukankah itu hanya kartu tak berharga yang Anda pungut? Dan sekarang Anda mencoba meniru VDP kami. Sungguh pecundang. Tak pernah melihatnya berarti pangkat kalian memang terlalu rendah. Kalian sebaiknya minta bos kalian keluar dan mengautentikasinya secara pribadi. Anda ini siapa? Apakah Anda pantas memanggil ketua kami? Kau ingin melihat buktinya, kan? Aku akan memberimu kesempatan ini. Tapi, jika kartu ini terbukti palsu nanti, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini sambil berlutut. Ketua, ada seorang pemuda di luar memegang 2 kartu. Mengatakan dia ingin menukarnya dengan villa. Ini adalah 2 kartu kunci yang saya pesan khusus untuk CEOY. CEOY baru saja menelepon saya pagi ini. Mengatakan kedua villa ini telah berpindah tangan. Sepertinya pemilik baru pasti sudah tiba. Cepat, saya harus pergi dan menyambutnya secara pribadi. Efisiensi macam apa ini? Ini cukup membuang-buang waktu. Ya manajer Feng, mengapa repot-repot membuang tenaga untuk orang udik ini? Bagaimanapun kartu itu palsu. Kalau menurut saya usir saja mereka langsung. Itu benar sampah macam ini. Benar-benar membuang-buang waktu saya. Manajer Feng, usir mereka berdua untukku. Ya. Apa yang kalian lakukan? Melakukan apa? Jika kau tidak pergi, sekarang aku akan berurusan denganmu. Yusin, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Segerainya, ambil 1 langkah lebih dekat dan aku akan mematahkan kakimu. Juga setelah kau pergi, sama sekali jangan katakan kau adalah murid Guru Wang. Aku tidak sanggup kehilangan muka karenamu. Ayo pergi Guru Wang. Ayo. Mari kita lihat rumahnya. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, sebentar lagi mereka secara alami akan memohon kepada kita untuk masuk. Manajer Feng, di mana dia? CEOY, Anda datang sendiri. Jika ada sesuatu, Anda bisa saja memberi instruksi kepada saya. Saya bertanya kepada Anda, di mana orang-orang itu? Orang-orang apa? 2 tamu terhormat yang baru saja mengambil kartu kamar. Maksud Anda 2 orang udik itu, kan? Jangan khawatir, saya sudah mengusir mereka. Apa yang Anda katakan? Mengusir mereka? Mereka adalah teman-teman CEOY Yongjun. Beraninya Anda menyinggung perasaannya. Apakah Anda bosan hidup? Tuan Kier. Mohon tunggu. Tuan Qin, saya Lilin. Saya adalah ketua di sini. Bawahan saya tidak tahu apa-apa dan menyinggung Anda barusan. Saya meminta maaf kepada Anda. Mereka bilang aku berpakaian seperti pengemis, dan kemudian mereka mengusirku. Apakah begini cara perusahaan terhormat kalian memperlakukan tamunya? Tidak, ini semua kelalaian saya. Tenang saja, saya akan memberi penjelasan yang memuaskan. Kalian berdua cepat minta maaf kepada Tuan Kier. Tuan Kier, saya buta dan bodoh. Saya pantas mati, Tuan Kier. Saya minta maaf Tuan Qin. Saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta. Aku tidak ingin melihat kedua orang ini lagi. Apakah kau dengar itu? Segera kemasi barang-barangmu dan keluar. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Keluar. Saya akan keluar. Berhenti, mau kemana kau berguling? Lewat sini. Tuan Kier, apakah Anda puas dengan penanganan situasi ini? Itu bisa diterima. Terima kasih CEOY. Qin Yu. Saya tidak salah menyebut nama Anda, kan? Qin Yu. Lihat, makanya saya bilang Guru Wang visioner. Dulu saat kita masih sekolah, saya sudah tahu kau bukan orang biasa, Nak.
Kau ditakdirkan menjadi naga di antara manusia di kemudian hari. Benar saja, kau disukai oleh Guru Wang. Guru Wang. Itu bukan sikapmu barusan. Hentikan, apa kau masih menyimpan dendam terhadap gurumu? Jangan sebut-sebut ini lagi, oke? Jangan sebut-sebut. Seoli ini hanyalah seorang guru sekolah menengah. Bagaimana mungkin dia mampu menghabiskan uang di sini? Aku sarankan kau menyelidiki secara menyeluruh uang yang dia miliki. Itu mungkin tidak bersih. Tuan Qin, saya paling benci orang seperti ini seumur hidup saya. Jangan khawatir, saya sangat akrab dengan pimpinan mereka. Kami pasti akan menyelidiki sampai kebenaran terungkap. Saya jamin dia akan menghabiskan 2 atau 3 tahun di dalam. Selidiki saya. Cepat, ayo kita pergi. The film was translated Terima and kasih atas masalahnya, narrated by CL. M Media. Tuan Qin, Anda terlalu baik, itu hanya usaha kecil. Chikosu, apa yang terjadi? Adik Qin, Anda meminta saya menyelidiki situasi Chan Shooting. Saya baru saja datang dari perusahaannya. Sekarang saya yakin sesuatu benar-benar terjadi pada grup Qiangshen. Apa? Aku akan segera ke sana. Istri, periksa kamar dulu. Ada sesuatu yang terjadi dengan Cheo Chen. Aku akan segera kembali. Cheoli. Oke. Tidak ada seorang pun di perusahaan Cheo Chen. Selain itu, pintu masuk utama tertutup segel. Di mana Cheo Chen? Dia tidak ditemukan dimanapun. Ponselnya juga tidak dapat dihubungi. Seolah-olah, dia menghilang di telan bumi. Aku harap tidak terjadi hal buruk. Cheo Zhu segera memobilisasi semua kekuatan di kota. Kita harus mencari tahu di mana Cheo Chen berada. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Cheo Kiki, mungkin kita harus menyerah. Kita sudah mencari terus-menerus selama 2 atau 3 hari. Jika Anda tidak segera beristirahat. Berhenti bicara omong kosong terus, Kari. Bagaimana Anda berjalan? Tidak bisakah kau memperhatikan mobil? Aku minta maaf. Kau baik-baik saja. Kak Ting. Qin, temanku, apakah kau sudah menemukan Cheo Chen? Ini Cheo Chen. Kak Ting, kami sudah lama mencarimu. Mengapa kau menjadi seperti ini? Aku bukan dia. Kamu salah orang, aku bukan Chen Shooting. Kak Ting, jika kau benar-benar menghadapi masalah, kau pasti bisa memberitahu kami. Kami semua akan membantumu mencari solusi. Mungkinkah itu keluarga Shaw? Keluarga Su melakukan semua ini. Qin Yu, tolong bantu aku. Kak Ting, jangan khawatir. Semua yang telah kau hilangkan, aku akan membuat mereka mengembalikannya 2 kali lipat. Bajingan-bajingan dari keluarga Shaw itu benar-benar pantas mati. Sudah waktunya. Keluarga Su harus dihancurkan. Aku tidak menyangka sampah tak berguna Qin Yu itu ternyata punya istri secantik itu. Dia benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Dasar bajingan, kamu akan mendapatkan balasanmu cepat atau lambat. Masih saja keras kepala. Bawa cambuk kulit kecil itu ke sini. Mari kita berikan sambutan yang baik padanya. Mengerti, Tuan Muda Shaw? Tuan Muda Shaw, gadis ini sangat memukau. Sayang sekali jika dia terluka. Sebelum sampah Qin Yu itu sampai di sini, mengapa kita tidak membiarkan para saudara bersenang-senang dulu? Kau benar-benar tahu cara bersenang-senang, Nak. Pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Adik kecil, sebelum sampah itu tiba, kita sudah selesai bersenang-senang. Terus. Berhenti. Qin Yu,
Kau benar-benar tepat waktu, Nang. The film was translated and narrated by M. Apa kau Media. sangat ingin mati? Kemalangan seharusnya tidak meluas ke keluarga. Kau biarkan mereka pergi. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Kemalangan tidak sepatutnya melibatkan keluarga benar pepatah itu. Kinyu, hari ini kita akan menyelesaikan perhitungan baru dan yang lama. Biarkan mereka pergi. Aku akan memberimu segalanya. Apa kau tidak melihat kondisimu saat ini? Apa kau pikir? Apa kau pikir kau punya hak untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Kinyu? Kinyu? Berani menyentuhku, aku akan menginjakmu sampai mati. Jika kau tidak membiarkanku pergi, kau tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali. Tuan Muda Shu pertama-tama jebak anak ini agar menandatangani kontrak. Dan setelah itu, kita bisa mempermainkannya perlahan-lahan. Lepaskan ibu dan anak itu. Cepat, cepat, cepat. Suami kamu baik-baik saja. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Yusin cepat bawa Sisi dan pergi cepat. Cepat, 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 pergi cepat. Aku beri kau 10 detik. Setelah 10 detik, anak buahku akan mulai mengejarmu. Lari. Kinyu, lepaskan aku. Tangkap dia. Bekuk dia. Tidak. Zhou Bin. Apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum. Ilegal. Grup Yangsheng milik Chan Shooting juga diakuisisi olehku dengan cara ini. Apa kau punya bukti? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku beritahu kau. Kontrak itu sekarang berlaku. Seluruh sektor bisnis Yanchen, keluarga Shou kamilah yang berkuasa. Zhou Bin. Aku sudah memberikan semua yang kamu inginkan. Sekarang kamu bisa melepaskanku. Kau pasti bermimpi. Bocah, kau membuatku terlihat bodoh berkali-kali sebelumnya. Hampir menjadikanku bahan tertawaan seluruh Yanchen. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Yusin. Lepaskan ayahku. Sisi. Yusin, aku minta maaf. Dalam hidup ini, aku masih gagal menjagamu dan Sisi dengan baik. Zhou Bin, kamu akan menghadapi pembalasan. Bahkan Chan Shooting digulingkan olehku. Sekarang siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Siapa bilang aku dikalahkan? Chan Shooting. Serang. Bunuh mereka. Ini rumah sakit. Di mana Yusin? Di mana Sisi? Adikin, lukamu belum sembuh. Kamu benar-benar tidak boleh bergerak. Kakak ipar kakakku baik-baik saja. Dia tidak terluka parah. Bagaimana dengan Sisi? Sisi mengalami cedera kepala yang relatif parah. Dia saat ini sedang menjalani perawatan darurat. Apa? Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Tidak, aku harus pergi menemuinya. Berhenti. Kakak ipar. Adikin. Apakah lukamu serius? Aku baik-baik saja, tapi Sisi sudah lama di dalam. The film was translated Tidak apa-apa. and narrated by Sisi M. akan Media. baik-baik saja. Adikin, kamu juga perlu istirahat. Bajingan dari keluarga Shou itu. Aku Ye Yongjun bersumpah tidak akan berdamai dengan mereka. Siapa di antara kalian yang merupakan anggota keluarga anak ini? Aku adalah ayahnya. Tolong tanda tangani pemberitahuan kondisi kritis ini.
Pemberitahuan kondisi kritis. Yusin, Pasien saat ini dalam bahaya besar. Kami membutuhkan Anda untuk segera menandatangani. Jika tidak operasi tidak dapat dilanjutkan. Cepat. baiklah aku akan tanda tangan. Adik Ken, Sisi pasti akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Aku gagal menjaga mereka dengan baik. Suami, ini bukan salahmu. Itu adalah ulah para penjahat yang tidak segan-segan melakukan apapun. Kumpulkan semua penjaga keamanan dan pengawal dari grup Zo. Ikuti aku untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Shaw. Aku ikut. Aku juga pergi. Ayo pergi. Kalian semua berhenti di situ. Aku bilang kalian semua berhenti di situ. Adik Ken, kamu telah menderita kerugian yang begitu besar. Kami para saudara tidak bisa menelan penghinaan ini. Sisi, bagaimana putriku? Pasien sudah keluar dari kondisi kritis. Saat ini, dia membutuhkan istirahat dan pemulihan yang baik. Adik Ken, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Su harus membayar harganya. Adik Ken berikan saja perintahnya. Dan aku akan segera memobilisasi seluruh kekuatan keluarga Ye dan mengumpulkan mereka semua di Yanchan untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Pulpen perekam itu. Ini merekam bukti penculikan dan penyerangan Shou Bin. Itu bagus sekali. Kita harus segera memanggil polisi. Kita pasti bisa membawa Shou Bin ke pengadilan. Tidak. Keluarga Shou sudah mengakar kuat. Hanya mengandalkan ini, kita belum bisa mencabut mereka sepenuhnya. Sekarang, kita harus menunggu kabar tentang satu orang. Menunggu seseorang. Menunggu siapa? Huang Cuicul. Benar. Che Aoxian baru saja meneleponku. Dia bilang lokasi pasti Huang Cuicul sudah dikonfirmasi. Dia sudah bergegas ke sana. Bagus kalau begitu. Kali ini seluruh keluarga Shou pasti tertangkap. Che Aoxian ada di depan. Baik, Siapa kalian? selamatkan orang itu dan pastikan mereka hidup. Ya. Apa yang terjadi? Dekan Anda datang di saat yang tepat. Mereka tidak mau membayar biaya rawat inap. Mereka sampai membawa orang untuk membuat masalah. Cepat panggil keamanan dan minta mereka semua ditangkap. Dasar bodoh. Rumah sakit ini sudah 10 menit yang lalu diakuisisi oleh Zustiel Industri dan dihadiahkan kepada Tuan Kier. Sekarang rumah sakit ini sepenuhnya miliknya. Dia adalah ketua. Kamu berani meminta bosmu membayar biaya rawat inap. Kamu benar-benar punya nyali. Tunggu. Takting ada apa? Cuji bilang dia takut kamu tidak nyaman tinggal di sini. Dia membeli seluruh rumah sakit untukmu. Dia bilang dia ingin kamu menikmati sepenuhnya. Tingkat perawatan tertinggi. Dia sama sekali tidak bisa dihentikan. Ini terlalu mewah. Mengapa kamu berdiri di sana tertegun? Cepat minta maaf kepada Tuan Kier. Tuan Kin, saya minta maaf. Tidak, ketua, saya minta maaf. Seluruh rumah sakit itu dibelinya untukmu. Ampuni aku kali ini saja. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tuan Kin, tidak, ketua. Ini semua salahku karena gagal mendisiplinkan mereka. Bagaimana Anda sarankan kita menangani ini? Menolong yang sekarat dan terluka adalah kebajikan tabib. Saya harap di masa depan kamu bisa menjadi dokter yang berhati nurani. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Ya. Jika saya menemukan lagi bahwa kamu meremehkan orang, kemasi barang-barangmu dan dinya. Ya. Mengerti. Cepat berterima kasih kepada ketua. Terima kasih ketua, terima kasih ketua. Aku juga tidak akan berani melakukannya lain kali. Aku tidak akan berani melakukannya lain kali. Ketua, jika tidak ada yang lain kami akan permisi dulu. Cepat pergi. Kakting. Bagaimana hal-hal yang saya tugaskan padamu? Huang Cuicui sudah diselamatkan. Kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya kapan saja. Bagus. Bertindak segera. Suami. Sisi, dan aku akan menunggumu kembali. Yusin Sisi. Tunggu sampai aku selesai menangani masalah ini. Lalu aku akan membawamu pulang.
Tuan Qin. Kalian berdua, pastikan keamanan keluarga Tuan Qin dengan baik. Jika terjadi sesuatu pada mereka, tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup. Ya, Selamat Tuan Muda Zhao. Anda tidak hanya sepenuhnya mengambil kendali atas grup Qiangsheng. Kini Anda juga mengendalikan hak pengembangan Gurun Si. benar sekali. Ji Xiao, selama Anda melakukan langkah seperti itu, kedua sampah itu Chen Shuting dan Qin Yu benar-benar tertipu oleh Anda. Kata yang bagus. Meskipun bocah Qin Yu itu lolos, itu tidak masalah. Mulai hari ini, keluarga Shouku adalah yang berkuasa di Yanchen. Sedangkan untuk kalian semua, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Terima kasih Ji Xiao. Malam ini kita harus bersenang-senang sepenuhnya. Tuan muda ini yang membayar semuanya di sini. Tuan Muda Zhao. Anda sudah lama tidak memperhatikan saya. Tuan Muda Zhao memang memiliki selera yang halus. Qin Yu Chen Shooting. Kalian berhasil melarikan diri karena keberuntungan sebelumnya. Dan kalian berani The kembali. film was Xiao Bin, translated and Anda dicurigai narrated by melakukan a penyelundupan media. dan penculikan. Sekarang ikutlah dengan saya untuk menjalani penyelidikan. Ini surat perintah penangkapan. Apa yang kau bicarakan? Mustahil. Kau tidak punya bukti kan? Mengapa kau menangkapku? Zhao Bin, buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Sebuah pulpen perekam. Zhao Bin, apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum. Ilegal. Sejujurnya, grup Qiangsheng milik Chen Shooting juga diakuisisi secara ilegal olehku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Zhao Bin, apa lagi yang harus kamu katakan? Kau pikir satu pulpen perekam rusak bisa menjatuhkanku? Qin Yu, kau terlalu naif. Tentu saja bukan hanya itu. Tunggu sampai aku mengirimmu ke dalam. Aku akan memastikan kau mati sambil tahu alasannya. Kau si Qin, ayahku pasti akan membebaskanku dengan jaminan. Ketika aku keluar, aku akan mengejarmu lagi. Aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Sebentar lagi ayahmu akan pergi ke tempat eksekusi untuk menemanimu. Apa yang kau katakan? Ini mustahil. Bawa mereka semua pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Terima kasih atas kerja kerasmu, petugas Wang. Tuan Qie, sebenarnya kami sudah lama mengawasi keluarga Shaw. Berkat bukti yang Anda berikan kali ini, kami dapat melaksanakan operasi penangkapan ini. Qin Yu baru saja menerima kabar. Xiao Hongtian sedang mengadakan rapat di grup Qiangsheng. Tepat sekali. Untuk menangkap mereka semua dalam sekali tangkap. Beberapa hari yang lalu, grup Qiangsheng tiba-tiba disegel. Sekarang, mereka meminta kita datang ke rapat. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kudengar bos grup sedang berganti. Apel. Lalu bagaimana dengan Che Yu Chen Shooting? Che Yu Chen mungkin sedang dalam kesulitan besar. Semua yang hadir adalah veteran perusahaan. Hari ini, saya memiliki hal penting untuk diumumkan kepada semua orang. Shu Hongtian. Kenapa dia ada di sini? Shu Hongtian, hari ini adalah rapat pemegang saham grup Qiangsheng. Apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak diterima di sini. Sepertinya Anda masih belum tahu ya. Saya adalah orang yang mengadakan rapat pemegang saham ini. Apel. Shu Hongtian. Hak apa yang Anda miliki untuk mengadakan rapat pemegang saham? Hanya karena saya adalah ketua baru grup Qiangsheng. Apel. Shu Hongtian adalah ketua baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Che Yu Chen dan keluarga Shu selalu berselisih. Mengapa dia mentransfer grup ini kepadanya? Saya menolak. Shu Hongtian. Dia pasti merebutnya melalui skema jahat. Anda menolak. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Saya punya kontrak pengalihan bertanda tangan dan cap pribadi Chen Shooting. Selain itu, Che Yu Chen Anda berutang 1 miliar kepada saya. Menghitung waktunya, dia seharusnya sudah menjadi subjek eksekusi pakes oleh pengadilan. Saat ini, dia seharusnya sudah berada di penjara wanita. Siapa bilang aku dikenakan penegakan wajib oleh pengadilan? Su Hongtian, kamu yang seharusnya masuk penjara. Benar, Xiao Hongtian. Kamu yang seharusnya masuk penjara.
Cheo Chen. Cheo Chen kembali itu luar biasa. Lepaskan dia. Cheo Chen, Anda akhirnya kembali. Kamu Chen Shooting. Bukankah kau sudah ditangkap? Bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah kamu sangat penasaran? Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Tuan Qin, Su Hongtian. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Siapa ini? Masuklah. Huang Cui. Kau benar-benar masih hidup. Su Hongtian, sementara kamu merencanakan penculikan itu, Xiao Chen sudah mengirim orang untuk mengambil kesempatan menyelamatkan Huang Cui. Xiao Hongtian, hari-hari baikmu sudah berakhir. Saya sudah menyerahkan semua kejahatan Anda, serahkan semua. Tuduhan-tuduhan ini sudah cukup bagi Anda dan putra Anda untuk mati 10 kali. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Di mana putraku? Di mana putraku? Di mana Xiu Bin? Xiu Bin. Lepaskan aku. Ayah, diam. The Kau film tidak was berguna. translated Kau pecundang and yang hanya merusak narrated segalanya. by Emilia. Keluarga Shu kita tidak punya putra sepertimu. Xiao Hongtian, Anda dicurigai melakukan penculikan dan pemerasan, pembunuhan berencana dan lebih dari 10 dakwaan lainnya. Silakan ikut kami sekarang. Bawa dia pergi. Qin Yu, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku akan membunuhmu Qin Yu. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Tuan Qin Nyonya Chen. Mengenai operasi penangkapan ini, terima kasih atas kerjasama kalian berdua. Saya akan mengajukan medali kehormatan untuk kalian berdua dari kota. Terima kasih juga. Benar. Mengenai perusahaan Xiao Chen, Xiu Bin sudah mengakui kejahatannya. Grup Qiangsheng dimiliki secara ilegal olehnya. Oleh karena itu sekarang dikembalikan kepada Nona Chen. Juga perjanjian pinjaman sebelumnya telah dinyatakan tidak sah. terima kasih atas kerepotanmu. Qin Yu. Terima kasih. Xiao Chen. Dengan begitu banyak orang di sekitar, Tolong panggil aku syuting mulai sekarang. syuting kamu. Ini semua yang harus saya lakukan. Bagaimanapun juga kamu adalah mitraku yang paling penting. Itu bagus sekali. Hari ini benar-benar memuaskan. Ya, ayah dan anak Shu benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal. Sisi. Kita akan pulang hari ini. Sisi bisa pergi ke sekolah hari ini. Hati-hati jangan sampai jatuh. Sisi, kamu mau makan apa nanti? Bagaimana kalau aku menggendongmu jika kamu memberiku ciuman? Baiklah, kalau begitu tutup matamu dulu. Sakit. Lihat ayah menangkapmu. Ayah adalah orang jahat. Siapa yang mengganggu sisi kita? Itu Bibi. Dan dia membawakan mainan favoritku. Kakak Chen, kamu di sini. Sisi kita menjadi semakin cantik. Lihat apa ini. Angin apa yang membawamu ke sini? Adik Ken, kami datang khusus untuk memberitahumu kabar baik. Kabar apa? Xiao Su sangat senang. Hari ini aku menyeret Yitua dan secara khusus pergi ke penjara. Kau tidak akan percaya. Penampilan Ayan dan anak Xiu yang menyedihkan dan kotor. Betapa lucunya itu. Kalian berdua benar-benar cukup santai. Saudara Zhou, tahukah kau betapa memuaskannya itu? Ayan dan anak Xiu telah mengaku atas semua kejahatan mereka. Pengadilan kini telah mengumumkan putusan. Ayah dan anak Su telah merugikan banyak orang secara mendalam. Mereka sama sekali tidak boleh dilepaskan begitu saja. Kemarin kota kita berhasil mengungkap kasus kriminal besar. Adik Qin, lihat cepat. Setelah penyelidikan, Xiu Beng dan Xiu Hangtian dari grup Xiao diduga melakukan kejahatan termasuk penculikan, penyelundupan, dan pembunuhan. Karena akumulasi pelanggaran, keduanya dijatuhi hukuman mati. Semua personel lain yang terlibat dalam kasus ini telah ditangkap. Eksekusi segera dilaksanakan. Bolehkah saya bertanya, siapa Tuan Qin Yu? Ini aku. Pengusaha ulung. Tuan Kie, terima kasih atas kontribusi Anda kepada kota. Kota telah memutuskan untuk menganugerahkan Tuan Qin penghargaan pengusaha berprestasi dan warga negara berprestasi. Terima kasih. Para pemirsa yang terhormat, saat ini saya berada di kota Yanchen, di lokasi resor wisata masa depan terbesar di kota ini. Saat ini, proyek ini tengah meresmikan peletakan batu pertama. Banyak tokoh terkemuka di kota ini datang untuk menyampaikan ucapan selamat.
Siokin, Anda bukan hanya pengusaha terbesar di wilayah ini, tetapi juga Anda adalah pahlawan besar yang memberantas kejahatan bagi warga kami. Mengenai penilaian warga, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Saya berterima kasih atas pengakuan masyarakat. Berkontribusi pada Yancheng adalah tugas kita semua. Tiga, dua, satu. Itu bagus. 10 tahun kemudian. Aku sudah memberitahumu. The Jangan film was ikuti aku. translated and Aku hanya narrated sedang by makan. Media. Mengapa membuat keributan besar? Cheokin, selarut malam ini, Cheochef hanya memikirkan keselamatan Anda. Paman, mengendarai skuter listrik kecil dan berani berkendara di malam hari. Apakah Anda tidak takut? Paman, mobil di belakang Anda itu sudah mengikuti Anda. Anda harus berhati-hati. Tidak apa-apa. Terima kasih. Paman, jika Anda butuh bantuan, hubungi kami. Bos. Panggang ikan. Seperti biasa cabainya sedikit saja. Ya, Terima kasih. Paman. Sungguh kebetulan. Kalian juga makan camilan larut malam di sini. Ya, kami sering makan di sini. Biar saya beritahu, warung barbeque ini dilindungi oleh kru kami. Anda mau makan apa? Pesan saja apapun, saya yang traktir. Tidak perlu, tidak perlu. Biar saya beritahu pelan-pelan, Paman. Konon Qin Yu orang terkaya di Yancheng. Sering makan di sini. Sayangnya, kami belum pernah melihatnya. Apakah Anda melihat tempat itu? Tempat itu adalah tempat Qin Yu biasa duduk. Tidak ada yang berani duduk di sana kecuali dia. Bagaimana bisa sebegitu berlebihannya? Jadi, jika dia tidak datang, tidak ada satupun dari kita yang bisa duduk di sana. Paman, apakah Anda ingin duduk? Ayo duduk di sini. Baiklah, kalian nikmati saja makanannya. Aku akan pergi mencari tempat. Kalian nikmati saja makanannya. Paman, cepat pindah. Itu bukan tempat yang bisa Anda duduki. Ini adalah Chen Shooting dari grup Qiangsheng. Chen Shooting ini adalah tokoh utama di bawah Qin Yu. Konon grup Qiangsheng kini juga merupakan perusahaan di bawah bendera grup Qin. Paman, cepat pindah. Mereka adalah orang-orang Qin Yu. Paman ini terlalu ceroboh. Dia benar-benar berani duduk di kursi Qin Yu. Jika dia menyinggung mereka, tak seorang pun di Yancheng bisa menyelamatkannya. Cheng Shooting ini. Siokin. Siokin. Mungkinkah dia Qin Yu orang terkaya di Yancheng? Shooting. Kau membuat pertunjukan besar seperti ini untukku setiap hari. Aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Bukankah ini demi keselamatanmu? Lihat, ini sudah larut. Saat ini, grup Qin menopang ratusan ribu orang. Kamu sama sekali tidak boleh mengalami kemalangan. Kau terlalu khawatir. Lagi pula, ketua grup Qin sekarang adalah kau. Bukan aku. Jika langit runtuh, kau yang menahannya. Aku dipaksa ke posisi ini. Krisis grup mana saat ini yang tidak diselesaikan dengan mengandalkanmu? Cukup. Benar, mengapa kau terburu-buru mencariku? Ada seorang pemuda bernama Liming yang bilang dia ingin mendiskusikan proyek video pendek denganku. Aku benar-benar bingung, jadi aku datang untuk bertanya padamu. Video pendek. Pertahankan proyek video pendek itu. Investasikan 20 miliar dulu. Ambil saham sebanyak yang bisa kau dapatkan. Mengerti? Baiklah, kalau begitu aku akan menelponnya. Aku akan kembali dan berbicara dengannya secara pribadi. Kalian nikmati saja makanannya. Aku ada urusan yang harus diselesaikan dan harus pergi duluan. Aku sudah membayar tagihan untuk kalian. Ayo pergi, ayo pergi.